Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita dikumpulkan bersama untuk mulai kembali belajar setelah beberapa lama kita berhenti. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan lagi untuk belajar lagi. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan ini dan melanjutkan apa yang kita baca dulu, itu membaca hadis dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kumpulan hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram, masih dalam masalah bab wudu, masalah wudu, sampai pada hadis yang di sini hadis ke-39. Ya, mungkin nomornya ada nomoran yang berbeda. Di saya nomor ke-39 dikatakan di sini beliau rahimahullah mengatakan wa anhu, dan dari beliau sebelumnya hadisnya Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadzal wajhi bilaf wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-maqbud. Dari beliau, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa beliau melihat Nabi SAW ya'khudhu li udhunayhi, beliau mengambil air untuk mengusap telinganya. Khilafa al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi, bukan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi ketika akan mengusap telinga, maka mengambil air tersendiri, bukan air yang digunakan untuk mengusap bagian kepalanya. Ini hadis ini dari sahabat Abdullah bin Zaid, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Wa huwa 'inda Muslim, dan hadis ini dalam lafaz Muslim, dalam riwayat Muslim, min hadzal wajhi, dengan bentuk ini, bilafdin, dengan lafaz, wa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala beliau, bima'in ghairi fadli yadayhi, dengan air bukan sisa yang digunakan untuk mengusap tangannya. Wa huwal mahfud, dan ini yang lafaz yang terjaga, bukan lafaz yang pertama. Di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ada dua jalan, dua riwayat. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Imam Al-Baihaqi, dengan lafaz bahwa Rasulullah SAW mengambil air untuk apa? Untuk mengusap telinganya, bukan yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Artinya ketika akan mengusap telinga, mengambil air yang baru. Ini riwayat dari riwayatnya Imam Al-Baihaqi. Adapun dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, maka Rasulullah SAW beliau mengusap kepala beliau dengan air, bukan air yang digunakan untuk mencuci tangan beliau. Gitu ya, selain air yang digunakan untuk mencuci tangan beliau. Maka di sini ada dua lafaz datang dari sahabat yang sama, ternyata lafaznya berbeda. Lafaz yang pertama itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mencuci atau mengusap telinganya bukan dengan menggunakan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Artinya ketika akan mengusap telinganya, beliau mengambil air yang baru. Ini lafaz pertama ya.
Jadi hanya mengusap kepala, kemudian mengambil air lagi digunakan untuk mengusap telinga beliau. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua berbeda. Lafaz yang kedua ini beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya semuanya, bukan dengan menggunakan sisa air yang masih ada di tangan beliau. Bukan dengan menggunakan sisa air yang digunakan tadi, bukan itu. Jadi mengambil air yang baru untuk mengusap mengusap telinga beliau, mengusap kepala beliau. Maka di sini ada dua riwayat dan riwayatnya bertentangan ya. Satunya berkaitan dengan mengusap kepala, satunya mengkhususkan pengusapan telinga, begitu ya, telinga. Maka di sini ada dua riwayat yang bertentangan. Dan Al-Hafidz di sini menyebutkan wahwal mahfud, ketika menyebutkan riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan wahwal mahfud, dan lafaz Imam Muslim itu yang lebih terjaga. Artinya di sini ada isyarat dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa lafaz yang pertama itu lafaznya tidak terjaga, menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat dari perawi-perawi yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi jalan yang pertama itu ada masalah, jalan hadis yang pertama ada masalah yang dikenal dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan istilah syadz namanya. Syadz di mana ada perawi-perawi yang perawi-perawi yang menyelisih perawi yang lebih kuat. Ada perawi yang sikoh yang kuat, tetapi dia menyelisih perawi lain yang perawi lain itu lebih kuat. Ini ya. Maka kalau seperti ini keadaannya, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang pertama tadi itu dihukumi dengan hukum syadz namanya. Namanya syadz karena rawi ini dia menyelisih perawi lain yang jauh lebih kuat daripada dia. Dan syadz termasuk hukum dari hukum-hukum hadis lemah, tidak bisa dipakai untuk berhujjah. Jadi hadis yang pertama itu yaitu yang berkaitan dengan beliau mengambil air untuk mengusap telinganya, bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala beliau. Hadis ini adalah hadis yang syadz karena ada rawi-rawi yang di sini menyelisih rawi-rawi yang lebih kuat daripada dia. Dan syadz termasuk bentuk dari hadis-hadis yang lemah. Kemudian kita lanjutkan, di sini disebutkan bahwa kalau digabungkan, kalau riwayat kita baca riwayatnya, yang jelas bahwa riwayat yang pertama itu Rasulullah SAW mengusap untuk telinganya, mengambil air untuk telinganya, bukan air yang untuk kepalanya. Kalau hadis sebelumnya, di hadis yang sebelumnya yang kita baca, Rasulullah mengambil air untuk apa? Untuk mengusap kepala beliau, satu kali usapan langsung ke telinga, begitu ya, langsung dengan telinga beliau. Itu yang kita baca pada hadis yang sebelumnya. Tapi di hadis ini ternyata Rasulullah hanya mengambil untuk kepala beliau sendiri, kemudian mengambil air lagi untuk mengusap telinga beliau. Dan ternyata hadis ini adalah hadis yang syadz, tidak bisa dipakai untuk berhujjah. Dan yang bisa dipakai untuk berhujjah adalah hadis yang kedua yang datang dari riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau mengambil air khusus untuk untuk kepala beliau, bukan sisa air yang masih nempel di tangan-tangan beliau, bukan sisa air bekas untuk mencuci tangan beliau. Ini yang yang ada dalam hadis ini. Dan riwayat ini, kata Al-Hafidz, riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim itulah yang mahfudz, yang terjaga. Itu yang diterima riwayatnya. Riwayat yang diterima adalah riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, bukan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Dan yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi itu teranggap sebagai hadis yang syadz karena menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat. Kemudian yang lainnya lagi telah lewat pada kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa yang namanya telinga itu bagian dari kepala ya, bagian dari kepala. Dan ada hadis al-udunani minar ra'si. Dua telinga itu termasuk bagian dari kepala, sehingga pengusapan telinga itu bersamaan dengan pengusapan kepala karena masuk dalam bagian kepala. Maka dihukumi satu, sehingga tidak mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Tidak mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, tidak menyendirikan. Dijadikan satu usapan antara kepala dengan telinga, karena telinga masuk bagian dari bagian kepala. Kemudian
disebutkan di sini, wa riwayatu al-bahiqi ala taqdiri sihhatiha tadullu ala masyru'iyyati ahdi ma'in jadid limashi ra'si wa udhunayhi ghairil ma'il ladzi fadli min ghusli yadayhi. Riwayat Imam Baihaqi tadi seandainya dianggap itu sebagai riwayat yang sahih, maka ini menunjukkan, anggaplah sahih ya, maka itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil air baru. Untuk mengambil air baru, bukan air yang kita gunakan untuk mencuci tangan kita. Kita mengambil air yang baru untuk mengusap kepala dan telinga kita, bukan dengan menggunakan air yang kita gunakan untuk mengusap, untuk mencuci tangan kita. Mengambil yang baru. Dan seperti ini hendaknya ketika seorang berwudu, setiap anggota wudu itu kita mengambil air tersendiri. Kita mau kumur-kumur dengan istinsyak dan madmadah, kita mengambil air tersendiri, bukan air yang kita gunakan langsung untuk mencuci muka kita, bukan. Kemudian untuk mencuci muka kita mengambil air sendiri, mencuci tangan kita ambil air sendiri. Jadi masing-masing anggota kita ambilkan sendiri-sendiri, gitu ya. Masing-masing anggota itu kita mengambilkan sendiri-sendiri. Terus bagaimana kalau ada yang misalnya orang yang dia mengusap kepalanya tidak mengambil air yang baru, sah atau tidak sholatnya atau wudunya? Misalnya dia setelah cuci tangan gitu ya, cuci tangan selesai, tidak mengambil air lagi untuk mengusap kepalanya, mencukupkan dengan sisa-sisa yang ada di tangan, langsung diusap begitu saja, langsung mengusap kepalanya. Apakah wudunya sah atau tidak? Maka di sini tergantung apa yang diyakini oleh seorang. Kalau dia meyakini bahwa air air fadl, air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, suci tapi tidak mensucikan. Kalau meyakini bahwa air bekas itu suci tapi tidak mensucikan, maka wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Dia harus mengambil air yang baru untuk mengusap kepalanya. Kalau dia meyakini bahwa air yang telah digunakan itu suci tapi tidak mensucikan, maka wudunya tidak sah kalau dia tidak mengambil air yang baru. Tapi kalau dia meyakini bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan, maka wudunya sah. Wudunya sah ya. Tergantung keyakinan kita masing-masing, apa kita meyakini air mustakmal bisa digunakan untuk berwudu atau tidak, suci mensucikan atau tidak. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati hurran muhajjalin. Sungguhnya umatku mereka akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan hurran muhajjalin. Hurran muhajjalin, hurran artinya di wajah-wajah mereka terdapat cahaya putih. Muhajjalin itu di kaki dan tangan-tangan mereka juga terdapat cahaya-cahaya putih. Min atharil wudu, disebabkan karena bekas-bekas air wudu, bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila hurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa untuk memanjangkan hurrahnya, memanjangkan cahaya yang ada di wajahnya tersebut, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, wa lafdhu li Muslim, dan lafaz ini lafaznya Imam Muslim. Muttafaq alaih artinya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis yang sama. Ya, ini dua ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang paling sahihnya, memilih hadis-hadis yang paling sahihnya. Dan Sahih Bukhari ini dianggap oleh para ulama sebagai ashahul kutub setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Kemudian setelahnya Sahih Muslim. Hingga ketika dua orang ini mengeluarkan hadis yang sama, yang disebut dengan hadis yang muttafaq alaih, tentunya kekuatan atau kesahihan hadis tersebut itu sesuatu yang tidak diragukan, gitu ya, tidak diragukan kesahihannya ketika ada kesamaan riwayat antara Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka hadis yang mereka keluarkan ini tidak
tidak diragukan. Seandainya satu dari mereka saja, riwayat Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja, itu sudah juga sudah kita sudah bisa merasa aman. Artinya hadis-hadis yang mereka keluarkan secara umum itu adalah hadis-hadis yang sahih, hampir semuanya sahih. Ada beberapa yang ada kritikan, tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Sehingga seandainya ada hadis dikeluarkan Imam Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka sudah kita tidak perlu capek-capek ya meneliti apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Terlebih ketika ada hadis-hadis yang hadis-hadis yang dikeluarkan oleh oleh keduanya, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikenal dengan al-muttafaq alaih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam hadis ini beliau mengatakan, inna ummati, sesungguhnya umatku, ummah di sini maknanya adalah jamaah minan nas, jamaah sekelompok dari manusia. Tajma'uhum sifatun mauruthah atau masalihun masalihu wahidah, yang mereka dikumpulkan oleh sifat-sifat yang turun temurun, atau dikumpulkan karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Ada sekelompok orang punya kepentingan yang sama, maka itu disebut dengan umat. Au yajma'uhum dinun wahid, atau mereka dikumpulkan oleh agama yang sama-sama beragama Islam, maka dikatakan sebagai umat Islam, gitu ya, sebagai umat. Ketika mereka punya kepentingan yang sama, punya agama yang sama, atau punya garis keturunan yang sama, dikatakan dengan umat. Kemudian adapun yang dimaksud umat di sini, wal muradu huna ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttabi'una li hadihi. Yang diinginkan dalam hadis ini, umat maksudnya di sini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti beliau, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan umat. Dan lafaz umat kalau dalam Al-Quran, lafaz kata kalimat umat dalam Al-Quran disebutkan dalam buku-buku para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan di dalam di dalam Fathul Jalal wal Ikram, beliau menyebutkan bahwa kata umat dalam Al-Quran itu memiliki 4 makna, digunakan untuk 4 makna. Kadang kata umat itu bermakna waktu, zaman, bermakna waktu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika mentakwil mimpi itu, menampil mimpi teman-teman yang ada dalam dalam penjara, yang kemudian beliau berpesan kepada orang yang dianggap akan selamat untuk menyebutkan kisahnya, takwilnya tersebut. Tapi kemudian setelah lama ternyata orang ini lupa, tidak menceritakan apa yang telah beliau takwilkan tersebut. Maka dikatakan wadzakara ba'da ummah. Orang ini kemudian dia ingat setelah umat, maksudnya setelah waktu yang lama. Setelah waktu yang lama baru kemudian dia ingat. Itu ada dalam surat Yusuf, bisa dilihat dalam surat Yusuf ayat yang ke-45. Kemudian kata umat itu juga bisa bermakna imam, panutan, contoh, suri toladan. Itu kata umat bisa bermakna suri toladan atau bermakna imam. Misalnya apa yang Allah SWT sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummah. Nabi Ibrahim adalah umat. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang panutan, seorang yang bisa kita jadikan sebagai suri toladan, sebagai contoh. Sehingga semua agama itu mereka mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah miliknya mereka. Nasara menganggap Ibrahim itu bagian dari agamanya mereka. Yahudi juga sama, semuanya intisabnya menisbahkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang beliau adalah seorang panutan, seorang yang dijadikan sebagai panutan. Termasuk agama Islam juga sangat memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, memperebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya bahwa makna yang lain dari kata umat itu kadang-kadang bermakna
agama. Ummat maknanya adalah agama, millah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas umat, maksudnya di atas agama. Ketika mereka diajak untuk diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami mendapatkan bapak kami sudah di atas agama dan kami akan ikut dengan agamanya mereka. Gitu ya. Kami mendapatkan bapak kami, nenek moyang kami sudah berada di atas umat. Maksudnya di atas agama tertentu, sudah memiliki agama tersendiri dan kami akan ikut dengan agamanya nenek moyang kami. Tidak akan meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, makna yang keempat dari makna umat adalah ta'ifah, sekelompok orang atau jamaah. Jamaah, sekelompok orang. Allah mengatakan, wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada satu umat pun kecuali di situ Allah SWT mengirim seorang pemberi peringatan. Akan dikirim seorang pemberi peringatan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat, setiap ada sekelompok manusia di situ, pasti diutus padanya seorang rasul, diutus kepada mereka seorang rasul. Umat di situ maksudnya adalah sekelompok manusia yang terkumpul dalam sebuah sifat yang sama tadi. Punya sifat yang sama atau punya asal usul yang sama dan seterusnya. Kemudian ini makna umat ya dalam Al-Qur'an. Dan yang diinginkan di sini adalah makna yang keempat. Makna yang keempat tadi, kalau dalam hadis ini, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati, sungguhnya umatku. Umat di sini adalah kelompok ya, kelompok manusia. Sekelompok orang, dan yang diinginkan lagi adalah orang-orang yang ikut kepada ajarannya Rasulullah. Karena umatnya Nabi Muhammad terbagi dua. Ada dua ya. Ada namanya, yang pertama namanya umat dakwah, umatud dakwah, dan yang kedua namanya umat ijabah. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah adalah semua orang yang didakwai oleh beliau, semua orang yang hidup, nah itu namanya umat dakwah, berhak untuk mendapatkan dakwah. Baik yang muslim, yang kafir, yang musyrik sama ya, semuanya mereka berhak untuk didakwai. Sehingga dikenal dengan ummatu dakwah. Yang kedua namanya umat ijabah. Umat ijabah itu umat-umat yang mereka menerima dakwah. Menerima dakwah. Setelah mereka didakwai, kemudian mereka mau menerima dakwah, itu namanya ummatu dakwah. Jadi ada dua umat ijabah namanya, umat ijabah. Mereka yang mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis ini umat apa? Umat yang nerima atau yang tidak nerima? Nanti di hari kiamat umatnya Rasulullah itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan kaki-kaki mereka bercahaya. Ini umat apa? Umat yang menerima dakwah apa umat yang didakwai? Yang menerima dakwah. Karena nanti akan datang dalam keadaan wajah mereka berseri-seri, wajah mereka bersinar, kaki mereka bersinar dengan karena bekas-bekas wudu. Yang wudu kira-kira siapa? Yang menerima ya. Yang wudu adalah orang-orang yang mau menerima dakwahnya Nabi. Itu yang mau berwudu. Sini kita lanjutkan. Umatnya Nabi Muhammad itu umat Islam nanti akan datang pada hari kiamat. Penyebutan kiamat. Apa itu kiamat? Ya. Kiamat dikatakan dengan hari kiamat karena manusia itu nanti akan dibangkitkan. Semuanya akan, kalau kiamat itu dari kata qoma. Qoma ya, qoma artinya bangkit, berdiri. Jadi kata qiyam. Qiyam artinya berdiri, bangun. Maksudnya apa? Bahwa maksudnya nanti semua manusia itu akan dibangunkan dan akan dikumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dengan hari kiamat. Karena manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Mereka semuanya akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab dan diberikan balasan atas amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh manusia.
Kemudian ini penamaan yang pertama ya, dikatakan kiamat karena manusia itu nanti akan dibangkitkan. Karena manusia akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Yang kedua, kata pensyarah di sini mengatakan awli iqamati adlin bainahum, atau sebelumnya ada ayat ya menjelaskan tentang hal tersebut, tentang penamaan kiamat. Kok disebut dengan kiamat? Sebabnya adalah karena manusia itu akan dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Apa ayat yang berbicara tentang masalah ini? Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia, hari kiamat adalah hari di mana manusia itu akan bangkit untuk menghadap Rabbul Alamin. Dengan lafaz yakum, nanti manusia akan bangkit untuk menghadap kepada Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Ini sebab penamaan kiamat dengan lafaz kiamat. Juga atau makna yang lainnya dikatakan kiamat dengan kiamat. Kenapa? Kata beliau liqamati adlillahi bainahum. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala itu akan menegakkan keadilan. Akan menegakkan keadilan di antara makhluk-makhluknya. Akan tetapkan keadilan semuanya. Sampai dikatakan Rasulullah mengatakan la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syadil jalha min syadil qarna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan benar-benar hak itu nanti akan ditegakkan pada hari tersebut. Masing-masing hak akan diberikan kepada orang yang mengambil haknya. Kalau ada orang mengambil harta orang lain, nanti akan dikembalikan di hari kiamat. Ada kezaliman nanti akan diberikan di hari tersebut. Ketika tidak dikembalikan di dunia, maka nanti akan dikembalikan di hari kiamat tersebut. Kata Rasulullah, hatta yuqada li syadil jalha, sampai kambing-kambing yang mereka tidak bertanduk, atau kambing-kambing yang patah tanduknya tidak bisa melawan ketika di dunia, dizalimi oleh kambing-kambing yang bertanduk. Nanti di hari akhir nanti mereka juga akan diberikan kesempatan untuk membalas. Kesempatan untuk membalas kambing-kambing yang telah menanduk dia. Ya, sampai antara binatang pun itu akan ditegakkan keadilan pada saat itu, apalagi manusia. Ini akan ditegakkan keadilan. Ya, sampai binatang seperti itu ya. Cuma bedanya antara kita dengan binatang, manusia dengan binatang. Kalau binatang-binatang itu setelah mereka ditegakkan keadilan di antara mereka, sudah terjadi kisos di antara mereka, maka yang setelahnya mereka akan dilebur menjadi tanah. Akan dijadikan tanah-tanah kembali. Sehingga orang-orang kafir di hari kiamat mereka akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya kami dijadikan sebagai tanah-tanah saja seperti binatang-binatang itu. Begitu ya, ini harapan mereka. Karena mereka sudah menyadari apa yang akan terjadi nanti setelahnya. Sangat yakin dengan hal yang akan kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi. Sehingga mereka meminta agar dijadikan sebagai tanah-tanah saja, sebagaimana binatang-binatang itu dijadikan sebagai tanah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dikatakan kiamat liqamati adillahi bainahum, karena akan ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Dalilnya adalah firman Allah taala, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dalam surat Al-Anbiya, bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat ke-47. Allah mengatakan wa nad'ul mawazin al-qista, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Kemudian fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada seorang pun yang akan terzalimi pada hari tersebut. Tidak ada satu jiwa pun yang akan terzalimi pada hari itu. Semua akan ditegakkan padanya keadilan. Ini penyebabnya ya, penyebab kenapa dikatakan dengan hari kiamat, karena pada hari tersebut akan ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Kemudian yang lain, penamaan yang lain kenapa dikatakan dengan hari kiamat? Liqiyamil ashhad. Karena pada hari tersebut nanti akan banyak saksi-saksi yang berdiri menjadi saksi untuk yang lainnya. Para nabi mereka akan menjadi saksi untuk umatnya.
termasuk Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk umat Islam. Ini nanti di hari kiamat nanti akan berdiri para saksi-saksi tersebut. Kemudian termasuk yang menjadi saksi bagi kita, menjadi saksi tentang perbuatan kita adalah tangan kita nanti ya. Tangan kita akan berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh dia. Kemudian kaki kita, kemana dia melangkah akan berbicara. Kulit kita akan menjadi saksi, akan berbicara, menceritakan tentang apa yang kita berbuat. Gitu ya. Ini semuanya akan menjadi saksi. Menjadi saksi akan perbuatan-perbuatan yang telah kita kerjakan di dunia. Yang namanya kulit itu mengelilingi tubuh kita ya. Kita semuanya dikelilingi dengan kulit. Dan kulit ini nanti akan menjadi saksi, akan berbicara, menceritakan tentang apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Semua amalan yang kita kerjakan itu tidak akan lepas dari pengawasan. Semuanya akan diceritakan. Kenapa? Karena kulit ini yang mengelilingi tubuh kita, itu nanti dia akan bercerita tentang apa? Perbuatan kita. Ini termasuk asyhad. Asyhad termasuk saksi yang akan menjadi saksi di hari kiamat adalah kulit yang mengelilingi tubuh kita. Itu yang termasuk menjadi saksi. Sehingga hendaknya seorang itu banyak ingat tentang hal tersebut, banyak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat-saat sedang sendirian. Ya, sedang sendirian, maka hendaknya dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang bersendirian. Jangan ketika sedang rame-rame dengan orang, dengan banyak teman-temannya, bagus sikapnya Masya Allah ya, ketika sendirian keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian para ulama mereka menganggap yang seperti ini termasuk bentuk-bentuk kemunafikan. Ketika di depannya orang-orang kelihatan taat sekali, tapi di belakang ketika sendirian dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu dianggap termasuk bentuk dari bentuk-bentuk kemunafikan. Kemudian kita lanjutkan. Yang jelas pada hari itu akan ditegakkan para asyhad, para saksi-saksi. Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad." Benar-benar kami akan menolong utusan-utusan kami dan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan demikian pula pada hari di mana para saksi-saksi itu berdiri. Para saksi itu ditegakkan, mereka menjadi saksi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman pada saat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, yang jelas terkait dengan hari kiamat, ini adalah hari yang pasti akan terjadi. Yang pasti akan terjadi, dan kapan terjadinya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya, tapi pasti akan terjadi. Adapun kapan waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Sebagaimana kematian itu pasti akan datang, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan seorang itu akan meninggal. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia meninggal, nggak ada. Meskipun itu sesuatu yang pasti, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini duanya ini sama ya, antara kiamat dan kematian itu sama. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa namanya taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama selama yang pertama nafas belum sampai di tenggorokan. Yang kedua matahari belum terbit dari arah tenggelamnya dari barat. Dua ini ya. Ini waktu terakhir sudah tertutupnya tobat di situ. Jadi tobat sudah diterima, tidak diterima lagi ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, sudah sedang sakaratul maut. Demikian pula ketika ketika matahari sudah ada di arah barat. Ini sudah tidak ada tobat lagi. Jadi disamakan antara kiamat dengan kematian. Sama-sama tidak ada yang mengetahui, sama-sama datangnya itu mendadak, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang menyangkanya. Kenapa tobat tertutup pada saat itu? Karena pada saat ketika matahari sudah terbit dari barat, demikian pula ketika malaikat sudah datang kepada dia, maka dia sudah benar-benar tahu, sudah benar-benar yakin bahwa dia itu akan mempertanggungjawabkan amalan dia. Sudah melihat dengan mata kepala dia sendiri.
Sehingga ketika seorang melihat matahari dari arah barat sudah melihat jelas-jelas. Kalau selama ini kita mungkin masih ada kadang-kadang muncul keraguan-keraguan, gitu ya. Kadang-kadang muncul bisikan-bisikan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah benar-benar muncul dari arah tenggelamnya dari arah barat, dari arah barat, maka apa? Nanti apa? Manusia itu semuanya akan yakin ternyata benar. Ternyata matahari itu benar-benar keluar dari arah tenggelamnya. Disitulah kemudian semua orang bertobat saat itu. Semuanya bertobat. Semuanya yang asalnya kafir kemudian bertobat masuk ke dalam Islam. Semua yang muslim yang ahlul maksiat kemudian semuanya bertobat dari kemaksiatannya. Tapi pintu tobat sudah tertutup, sudah tidak ada lagi tobat pada saat itu. Maka demikian pula ketika seorang sudah melihat malaikat maut sudah mencabut nyawa dia, maka sudah tidak ada manfaatnya taubat pada saat itu. Sehingga Fir'aun ketika ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian di akhir hidupnya dia mengatakan, saya beriman dengan Rabbnya Bani Israel, begitu ya. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Tidak diterima. Tobatnya diterima. Kenapa? Karena nafas sudah sampai di tenggorokan. Dia sudah melihat benar-benar kematian di depan mata baru mau bertobat. Sama dengan orang yang melihat matahari dari barat kemudian baru mau bertobat, maka sudah tertutup pintu tobat. Kiamat ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Sampai Rasulullah SAW, Rasulullah ini manusia terbaik secara mutlak. Manusia yang paling baiknya. Ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat terbaik juga. Malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya diamanai untuk membawa wahyu ya. Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Ini dua makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'a." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadinya? Kata Rasulullah apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sama-sama enggak tahu. Ya, malaikat Jibril dengan siapa? Dengan Rasulullah, dua malaikat ini sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Dua makhluk terbaiknya. Maka tidak boleh kemudian kita mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau dulu tahun 99 ya, 99. Nanti akan terjadi kiamat datang pada jam 9 tanggal 9 ya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat katanya. Begitu ya? Dulu. Nah, kalau sekarang tahun 2000 sekian akan terjadi kiamat. Umur umat Islam katanya 1500 tahun. Ya, dari mana tahunya gitu ya? Dari mana tahunya? Sekarang sudah berapa? Sudah 1443. Berarti kurang berapa? Kurang berapa? Sekarang sudah 1000 tahunnya ya, tahunnya 1443. 1500-nya kurang berapa? 50-an ya. Nah, sudah tinggal sedikit. Ini tidak boleh kita membatasi bahwa umur umat Islam itu hanya 1500 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menjelaskan. Ini perkara gaib. Kapan terjadinya tidak mengetahui. Tapi yang jelas kiamat itu sudah dekat. Yang jelas kiamat sudah dekat ya. Sudah dekat. Bahkan diutusnya isinya. Gitu ya. Tidak ada isinya. Para penghafal Al-Qur'an itu sudah tidak ada lagi hafalan, hilang semuanya. Tidak ada sama sekali dalam hatinya ayat-ayat Al-Qur'an, enggak ada lagi. Itu nanti akan seperti itu. Tapi walalam itu nanti terjadi setelah apa? Setelah setelah muncul tanda-tanda besar. Demikian pula nanti akan muncul termasuk tanda kecil juga. Ka'bah itu nanti akan dihancurkan. Ka'bah akan dihancurkan, tapi dengan sampai hancur-hancurnya. Sampai hancur-hancurnya tidak ada lagi, sampai pondasi-pondasinya dicabut semuanya nanti oleh seorang dari Habasyah. Sehancur-hancurnya. Ini pun bukan termasuk tanda besar. Yang ini muncul nanti setelah munculnya tanda besar. Adapun yang selainnya dari tanda-tanda kiamat itu semua hampir sudah keluar semuanya, sudah terlihat semuanya. Tinggal menunggu tanda-tanda besar itu keluar. Gitu ya, tinggal menunggu tanda yang besar.
Kapan tanda besar itu keluar? Kapan salah satu tanda itu keluar? Maka akan disusul dengan tanda-tanda yang lainnya. Akan cepat sekali. Perubahannya langsung drastis. Akan muncul perubahan-perubahan di alam semesta ini. Perubahan di bumi, perubahan di langit, semuanya akan berubah. Jelas ya? Ini ketika muncul tanda besar, maka seluruh keadaan bumi dan langit itu semuanya akan berubah. Apa perubahannya? Di bumi nanti akan ada Dajjal. Muncul Dajjal. Kemudian akan dibebaskan Ya'juj Ma'juj. Dajjal itu ini termasuk tanda besar. Dia akan keluar apa? Dia akan keluar, kemudian dia akan berkeliling dunia. Dia akan mengaku sebagai Rasul pertamanya, sebagai Nabi. Kemudian setelahnya mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa membuat tanah itu menjadi subur, bisa membuat tanah menjadi gersang. Bagi yang tidak mau ikut kepada Dajjal, maka pertaniannya semua akan kering. Tidak ada tanaman. Binatang-binatang akan menjadi sangat kurus sekali bagi yang tidak mau mengikutinya. Yang ikut Dajjal itu akan diberikan kesuburan luar biasa. Tanahnya akan subur, binatangnya gemuk-gemuk dan seterusnya. Diberikan kemakmuran. Ini Dajjal ya. Ini fitnah luar biasa. Fitnah yang sangat luar biasa terjadi di bumi ini. Nanti akan terjadi di bumi. Juga nanti di bumi akan muncul Ya'juj Ma'juj yang sekarang masih terkurung dalam tembok Dzulqarnain yang dibangun oleh Dzulqarnain. Kemudian nanti ketika sudah waktunya jebol tembok tersebut, maka semuanya akan bukan jutaan, miliaran manusia akan keluar dari tembok tersebut dan akan menghabisi semua yang mereka lewati. Tidak ada manusia yang mereka melewati kecuali akan dibantai oleh mereka semuanya. Dan sampai saking banyaknya, sampai mereka minum di Sungai Tobariyah, mereka di Bukhairah ya, di laut kecil, laut kecil Tobariyah, maka yang pertama, rombongan pertama minum dari situ. Rombongan yang terakhir sudah enggak kebagian air. Saking besarnya jumlah mereka, sampai yang rombongan terakhir itu sudah tidak, yang belakang tidak mendapatkan air lagi, tidak kebagian, karena jumlah yang sangat banyak. Gitu ya. Dan jumlah mereka dikabarkan oleh Rasulullah, Ya'juj Ma'juj ini, jumlah mereka ini ketika Rasulullah mengatakan berkaitan dengan rombongan-rombongan yang akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam jahanam. Rasulullah ditanya dari setiap 1000 itu, Rasulullah menjelaskan dari setiap 1000 orang itu semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Gitu ya. Hanya satu yang selamat. Dari 1000 orang itu hanya satu yang selamat. Maka para sahabat, ya Rasulullah, terus bagaimana dengan kami? Siapa yang akan selamat di antara kami? Kalau 1 banding 1000, 1000 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini ya. Dari 1000 orang hanya 1 yang masuk surga. Ini kalau pendaftaran calon PNS begitu, seleksinya berapa? 1 banding berapa? Nah, ini 1 banding 1000. Dari 1000 orang hanya 1 yang akan selamat, 1 yang akan masuk surga. Para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Maka Rasulullah mengatakan, tenanglah kalian. Karena apa? Karena dari kalian 1 orang dari Ya'juj Ma'juj itu yang 1000. 1 banding 1000 ya. Jumlahnya mereka. Umat Islam 1, mereka 1000. Kira-kira jumlahnya mereka berapa? Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa mereka itu umur mereka panjang. Dari mereka tidak meninggal kecuali setelah meninggalkan 1000 keturunan baru meninggal. Nah, kira-kira kalau 1 orang punya anak 1000 atau punya keturunan 1000, kira-kira kalau 1000 orang punya berapa? 1 juta ya? 1 juta. Dari 1 juta keluar lagi. Begitu ya. Ini luar biasa. Umat yang sangat besar sekali. Ini pun sampai sekarang kita tidak mengetahui di mana letaknya. Yang jelas di belakang tembok Ya'juj Ma'juj ini mereka masih terkurung di sana, mereka tidak bisa keluar. Mereka manusia biasa, bukan orang-orang yang kemudian kerdil-kerdil kecil-kecil begitu ya. Kecil-kecil bukan. Bukan pula raksasa-raksasa yang besar-besar, bukan. Ya, mereka manusia sebagaimana kita. Tetapi mereka diberikan keanehan tadi. Mereka jumlah yang sangat luar biasa. Mereka tidak melewati 1 orang pun kecuali akan mereka habisi semuanya. Sampai ketika semuanya sudah tunduk,
sudah dikuasai oleh mereka, mereka sudah merasa menang di dunia ini, maka mereka kemudian akan menantang penduduk langit. Gitu ya, akan menantang penduduk langit. Mereka akan melepaskan panah-panah mereka ke langit. Mereka mengatakan, kita sudah mengalahkan penduduk dunia, sekarang waktunya kita memerangi yang tinggal di langit. Panahnya dipanahkan ke atas, diarahkan ke langit. Dan kemudian Allah SWT menjadikan anak panah mereka itu kembali ke mereka, tetapi sudah berlumuran darah. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah sudah berhasil mengalahkan penduduk langit. Ini mereka ya, mereka seperti itu. Yang jelas ini akan terjadi sebelum kiamat, menjelang kiamat, tanda-tanda besar, akan terjadi perubahan luar biasa di dunia dan termasuk di langit, di bumi dan di langit. Adapun perubahan yang luar biasa di langit adalah tadi matahari. Matahari yang biasanya terbitnya dari timur ke barat, ya, ini perintah Allah SWT. Tiap hari matahari itu berjalan dari timur ke barat. Kemudian setelah sampai barat, pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian kemana matahari itu pergi? Dari timur ya, dari timur terus ke barat, masuk di sana, tenggelam. Kata Rasulullah, kemana? Tahukah kalian kemana matahari itu pergi? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, matahari itu pergi dan bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah memerintahkan apa? Memerintahkan untuk kembali dari arah terbitnya lagi. Dari timur lagi ke barat. Kemudian setelah itu apa? Terus setiap hari seperti itu sampai akhirnya ketika tiba masanya Allah akan memerintahkan untuk terbit dari arah tenggelamnya. Jadi ini semua dengan perintah Allah ya, bukan kemudian melalui diteliti ini matahari sudah bergeser dari arah timur ke utara sedikit, geser lagi sedikit lagi begitu ya. Tidak seperti itu. Itu dadakan semuanya. Semuanya atas perintah Allah SWT, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan ketika matahari sudah terbit dari barat, bukan berarti ketika itu sudah terjadi kiamat, bukan. Saat itu belum kiamat ya. Saat itu belum kiamat, masih masih ada kehidupan setelahnya. Masih ada orang-orang yang beriman setelahnya, masih ada. Terus nanti setelahnya baru apa? Baru Allah akan mematikan orang-orang yang beriman semuanya dengan dikirimkan apa? Dikirimkan angin yang akan mencabut nyawa-nyawa mereka semuanya. Akan dicabut nyawa-nyawa kaum muslimin, kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang tidak ada keimanan dalam hatinya. Kalau yang ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi dalam hatinya keimanan, itu juga akan dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang jahatnya. Sehingga ketika ada orang dari mana? Dari Ethiopia datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sudah enggak ada lagi kecemburuan. Enggak ada lagi pembelaan terhadap Ka'bah, enggak ada. Sudah tidak ada lagi yang peduli dengan Masjidil Haram, apalagi masjid-masjid yang lain ya. Apalagi masjid yang lain sudah tidak ada lagi. Masjidil Haram dihancurkan, dia tidak ada yang membela, tidak ada yang tidak ada yang cemburu, tidak ada. Karena memang sudah tidak ada lagi manusia yang baik pada saat itu. Yang tersisa hanya manusia-manusia yang paling jahatnya. Tidak ada lagi perbedaan antara manusia dengan hewan pada saat itu. Ini manusia. Mereka sudah tidak punya apa? Tidak punya tuntunan. Pada saat itu tidak ada lagi tuntunan. Kenapa? Karena Al-Qur'an dihapus dari hati-hati mereka. Kemudian Al-Qur'an, kitab yang menjadi pedoman, itu terhapus, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya tersisa lembaran-lembaran kosong yang tidak ada tulisannya. Nanti seperti itu ya di akhir zaman. Itu semuanya terjadi menjelang hari kiamat. Yang jelas akan terjadi huru-hara yang sangat mengerikan, hal-hal yang sangat perubahan alam yang luar biasa menjelang datangnya hari kiamat. Dan hendaknya kita banyak berlindung pada Allah SWT. Ya, mudah-mudahan tidak berjumpa dengan hal-hal yang semacam ini ya, huru-hara yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, kita baca. Yang jelas kiamat ini rahasia Allah SWT, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sesungguhnya umat Islam akan dibangkitkan, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hurran muhajjalin. Hurran itu artinya, asalnya hurran itu warna putih, bulu putih yang ada di kepala kuda.
Ya, kalau kuda kepalanya berwarna putih, lah itu namanya hurran. Kemudian muhajjalin, muhajjal artinya warna putih yang ada di kaki kuda. Jadi kalau hurran muhajjalin ini kuda yang kakinya berwarna putih, keempat kakinya berwarna putih, kemudian wajahnya ada warna putih juga. Ini digambarkan untuk umat Islam. Nanti umat Islam pada hari kiamat itu akan muncul yang seperti itu di wajahnya. Di wajah mereka akan bersinar, di tangan-tangan mereka akan bersinar, kaki mereka bersinar. Kenapa? Karena bekas-bekas air wudhu. Dan ini merupakan kekhususan bagi umat Islam. Sehingga Rasulullah itu ketika melihat ada kaum muslimin langsung tahu ini umat Islam. Kenapa? Karena ada tadi hurran muhajjalin, ada tanda, ada cahaya yang memancar dari wajah mereka, ada cahaya yang memancar dari kaki-kaki mereka, sehingga Rasulullah akan langsung bisa membedakan yang ini umat Islam, yang ini bukan umat Islam. Ini Rasulullah akan bisa mengetahuinya. Itu merupakan tanda. Rasulullah mengatakan sima laisat li ahadin ghairihim. Ini merupakan tanda yang tidak diberikan kepada seorang pun, tidak dimiliki oleh seorang pun selain mereka, selain umat Islam. Jadi hanya umat Islam yang mendapatkan keutamaan seperti ini. Keutamaan apa? Memancar cahaya pada wajah dan kaki tangan mereka. Dan wudu ini, kemudian wudu min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu atau karena pengaruh dari wudu. Wudu kalau di dhammah wawunya wudu itu artinya perbuatan, pekerjaan yang kita kerjakan ya. Dengan mulai dari mencuci tangan, berkumur-kumur, mencuci wajah, mencuci tangan lagi, kemudian membasuh kepala, mencuci kaki, itu semuanya namanya wudu kalau dalam bahasa Arab. Kalau wadu dengan di fathah wawunya, kalau tadi di dhammah, wudu di dhammah wawunya. Kemudian kalau di fathah wawunya wadu, artinya air yang digunakan untuk berwudu. Itu bedanya ya, bedanya antara wudu dengan wadu. Kalau wudu artinya perbuatan, kalau wadu artinya air yang digunakan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak keutamaan-keutamaan tentang masalah yang disebutkan dalam hadis ini. Yang jelas diantaranya bahwa wudu ini merupakan sebab kebahagiaan. Akan menjadi sebab kebahagiaan di mana seorang nanti akan memancar cahaya dari wajahnya, cahaya dari tangannya, dan ini merupakan nikmat bagi dia, kenikmatan tersendiri, kebahagiaan tersendiri bagi dia, karena bisa jadi nanti manusia di akhir hari akhir itu mereka akan merasakan kegelapan sesuai dengan dosa-dosa kadar mereka, dosa yang mereka lakukan. Dosa itu akan menjadi kegelapan, dan saat itu manusia sangat butuh terhadap cahaya. Kemudian anna hadhihi mayyizatun khassatun wa amaratun fariqatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ciri khusus dan tanda yang membedakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khusus ya, ciri khusus untuk umat Islam. Yang lainnya lagi bahwa faedah yang lain, annal wudu khasaisu ummati min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun fil umamis sabiqah. Bahwa wudu itu, ibadah wudu ini merupakan kekhususan untuk umat Islam. Tidak ada pada umat-umat sebelum Islam. Jadi syariat wudu ini hanya diberikan kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Adapun salat, kalau masalah salat ada. Salat itu sudah ada pada umat-umat sebelum Islam. Bahkan Nabi Ismail itu berpesan kepada dirinya, artinya wa awsani bis shalah. Saya mewasiatkan kepada diriku untuk salat. Jadi mereka sudah menjalankan apa? Salat. Pada umat-umat sebelum Islam itu sudah ada salat, sudah ada. Tetapi wudu itu khusus untuk siapa? Khusus untuk umat Islam saja. Tidak disyariatkan kepada umat-umat sebelum Islam. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa umat Islam itu akan datang dengan bercahaya, memancarkan cahaya pada wajah dan tangan dan kaki mereka.
Kalau seandainya wudu ini sudah ada pada umat-umat sebelum Islam, maka tentunya mereka juga akan apa? Akan punya cahaya juga, akan punya cahaya pada wajah dan tangan-tangan mereka. Tapi ternyata ini menjadi kekhususan untuk umat Islam. Cahaya ini khusus untuk umat Islam, sehingga apa? Kata para ulama, pada umat-umat sebelum Islam itu tidak ada wudu. Wudu ini merupakan ciri khusus untuk umat Islam, syariat khusus untuk umat Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian anna ta'atullah sababun lil falahi wan najah wal fawz. Bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab kebahagiaan. Sebab keselamatan, sebab keberuntungan. Fa kullu ibadatin lillah, setiap ibadah yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, laha jazaa'un yunasibuha, memiliki balasan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam kaidah dikatakan al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika seorang dia mencuci tangannya, mencuci wajahnya di dunia dengan air wudu, mencuci kakinya dengan air wudu, diberikan balasan yang sesuai. Akan diberikan cahaya yang memancar pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya dia. Kemudian isbatul ma'ad wal jaza' fihi. Faedah yang lain, kita menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Wa huwa mimma 'ulima minad dini bidarurah, dan ini merupakan sesuatu yang diketahui secara darurat. Artinya semua orang yakin, semua orang tahu. Semua kaum muslimin tahu bahwa kiamat itu akan terjadi, begitu ya. Semua orang tahu bahwa yang namanya amalan itu akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban untuk tentang amalan-amalan yang dikerjakan. Apakah amalan kebaikan, amalan kejelekan, semuanya akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang diketahui dengan darurat. Artinya semua orang mengetahuinya. Kalau ada orang mengingkari hal tersebut, maka hukumnya apa? Kafir. Kalau ada orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka hukumnya kafir. Mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari manusia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban, itu kalau dia mengingkari seperti itu, maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang diketahui oleh seluruh umat Islam. Semuanya tahu, semua meyakini. Kalau ada yang mengingkari, maka hukumnya dikafirkan. Dan Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Dalam Al-Qur'an dikatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menganggap bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Lihat anggapannya orang kafir ya. Allah mengatakan orang-orang kafir menganggap bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka siapa yang menganggap bahwa tidak akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari akhir, mengatakan bahwa hidup itu cuma satu kali, hanya di dunia saja, tidak ada kehidupan setelah kematian, maka itu adalah keyakinannya orang-orang kafir yang seperti itu. Sehingga dihukumi sebagai seorang yang kafir ketika ada orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Sudah jam 11:30 lebih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjutkan sedikit ya. Tadi Rasulullah menyebutkan bahwa umat Islam akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya di wajah dan kaki dan tangan mereka. Kemudian di lanjutannya, wa man istata'a minkum ayyutila hurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memanjangkan hurrahnya, memanjangkan cahaya yang ada di wajahnya, maka hendaknya dia mengerjakannya. Sehingga sebagian para ulama, mereka berpendapat bahwa mencuci tangan itu boleh sampai sini ya, mencuci kaki boleh sampai betis, bahkan ada yang sampai mana? Lutut begitu ya, dipanjangkan sampai mencuci wudunya itu sampai di lututnya. Ada yang seperti itu, berpendapat dengan hadis ini. Tapi ucapan ini, siapa yang mampu untuk memanjangkan hurrahnya, maka silakan dia untuk mengerjakannya. Ini adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapan Rasulullah. Ini dalam istilah hadis namanya mudraj namanya. Mudraj artinya perawi itu menyisipkan atau mengucapkan kalimat, kemudian
seolah-olah itu adalah ucapan Nabi, padahal bukan ya, padahal bukan. Jadi misalnya Abu Hurairah di sini menyampaikan hadis, kemudian beliau menambahkan ucapan beliau, rawi yang di bawahnya menganggap itu adalah ucapan Nabi, sehingga diriwayatkan seperti ucapan tadi. Padahal itu adalah ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, kalau tadi pendapat ini yang boleh sampai sini, boleh sampai di atasnya itu pendapat madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu pendapat 3 madhab berpendapat boleh untuk apa? Memanjangkan. Boleh memanjangkan ya. Kalau pendapat Imam Maliki, pendapat Maliki itu mereka mengatakan tidak boleh memanjangkan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Rasulullah SAW itu tidak mencontohkan yang seperti itu. Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan dalam ayat, juga tidak dalam ayat tidak ada. Dalam ayat hanya menyebutkan sampai apa? Mencuci tangan sampai mirfaq, sampai di siku. Mencuci kaki sampai mata, sampai mana? Mata kaki. Itu yang dalam ayat. Demikian pula praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah juga sama. Prakteknya Rasulullah hanya sampai siku, kemudian sampai mata kaki, tidak dipanjangkan, tidak dilebihkan dari situ. Maka kalau ada yang memanjangkan seperti ini, kata mereka, kata mazhab Maliki, itu butuh dalil. Butuh dalil kalau mau berpendapat dengan pendapat yang seperti ini. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa semua yang mensifatkan, yang menyebutkan tentang sifat wudu Nabi SAW, itu mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW hanya mencuci wajah, mencuci tangan sampai mana? Sampai di kedua siku beliau, mencuci kaki itu sampai di kedua mata kaki beliau, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Kemudian yang lain juga ayat tentang masalah wudu juga sama, ayat juga berbicara dengan yang sama. Di dalam ayat Al-Qur'an diperintahkan untuk mencuci wajah, kemudian mencuci apa? Mencuci tangan sampai di kedua siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan mencuci kaki sampai di mata kaki. Hujah mereka yang lainnya bahwa anggaplah kita menerima atau kita menganggap bolehnya untuk memanjangkan anggota wudu ini, maka ini akan untuk wajah itu tidak memungkinkan, kan begitu ya? Untuk wajah tidak memungkinkan untuk dipanjangkan lagi. Kenapa? Yang namanya wajah dari rambut sampai mana? Dari atas ke bawah, dari rambut sampai jenggot ya, sampai dagu sini. Kemudian lebarnya dari mulai ini telinga sampai dengan dari kanan sampai kiri seperti ini. Ini tidak bisa lebih dari itu. Kalau diperintahkan untuk memanjangkan hurrah, memanjangkan cahaya yang ada di wajah, nanti akan apa? Akan ke bagian kepala, kan gitu ya? Akan masuk, mengusap atau mencuci bagian-bagian kepala. Sehingga ini sesuatu yang tidak memungkinkan. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kita mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengamalkan hanya mencuci tangan sampai di sikunya, hanya mencuci kaki sampai di kedua mata kaki beliau. Maka kita ikut dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ini pendapat 3 madhab ya, pendapat 3 madhab yang membolehkan seperti itu, membolehkan untuk memanjangkan seperti itu. Tapi pendapat yang disebutkan oleh Imam Malik dalam madhab Maliki ini lebih kuat. Dan kita dalam melihat ucapan-ucapan para ulama, kita tidak boleh fanatik dengan satu madhab, tidak boleh fanatik dengan madhab Syafi'i saja tanpa melihat argumen yang lainnya, pendapat yang lain. Juga tidak boleh fanatik dengan madhab Hambali, kemudian semua yang di madhab Hambali diikuti semua, tidak boleh seperti itu. Tapi kita melihat mana yang argumennya paling kuat, gitu ya. Mana dalam sebuah permasalahan misalnya ternyata madhab Maliki itu yang lebih kuat dibandingkan dengan madhab Hambali, maka kita ambil yang madhabnya Maliki. Atau dalam sebuah masalah madhab Syafi'i itu lebih kuat daripada madhab Hambali misalnya, kita ambil madhab Syafi'i. Tidak boleh taklid dengan satu madhab. Kalau mempelajari madhab boleh ya, mempelajari satu madhab boleh. Tapi taklid itu tidak diperbolehkan, taklid dengan satu madhab. Bahkan Imam Malik sendiri rahimahullah, Imam Malik beliau mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa sahibu hadzal qabr, atau kama qala rahimahullah. Kata Imam Malik ini imamnya
Masjid Nabawi. Pada zaman beliau imamnya Masjid Nabawi. Maka beliau imamnya, kemudian ulamanya di situ, khatibnya dan seterusnya. Beliau memegang Masjid Nabawi pada saat itu. Beliau mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Semua orang itu ucapannya bisa diambil, bisa diterima, bisa tidak diterima, ditolak. Semuanya boleh diambil ucapannya, boleh juga ditolak ucapannya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikubur dalam kuburan ini. Maksudnya Rasulullah. Gitu ya. Semua orang termasuk Imam Malik sendiri boleh diambil ucapannya, boleh juga ditinggal, kecuali ucapan Rasulullah, maka itu harus kita ambil. Tidak boleh kita tinggalkan. Ada pertanyaan? Adakah hadis sahih tentang keutamaan salat sunnah wudu? Ada tentang salat sunnah wudu. Itu terkait dengan Bilal ya. Bilal, Rasulullah SAW beliau mendengar suara terompah beliau di dalam surga. Suara sandal beliau itu terdengar di surga. Maka ketika ditanya apa amalan yang dilakukan oleh Bilal, maka beliau menjelaskan beliau sholat apa? Sholat sunnah setelah sholat 2 rakaat setelah wudu. Itu sebagai dalil sunnah, sholat sunnah setelah wudu. Dan setelah wudu hendaknya seorang berdoa ya, membaca doa setelah wudu, kemudian ada hadis menjelaskan bahwa siapa yang berwudu kemudian dia berdoa dengan doa, apa doanya? Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Siapa yang membaca doa ini, yang berwudu kemudian membaca doa ini, maka akan dibuka untuk dia pintu-pintu surga. Akan dibuka pintu surga dan dia dipersilahkan untuk memilih dari mana dia suka untuk memasukinya. Hingga perlu ya untuk membersihkan. Kenapa kok dibuka semua pintu surga? Karena di situ terkumpul 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama, dia telah membersihkan anggota wudunya dari kotoran yang zahir telah dia bersihkan. Kemudian dia juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pembersih dari hati, kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Sehingga bersih luar dan dalam, sehingga akan diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tersebut. Ada lagi? Bahwa jumlah malaikat seperti jumlah manusia yang ada di dunia. Jumlah malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari itu ada malaikat-malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, dan mereka 70.000 malaikat masuk setiap harinya, dan yang sudah masuk itu tidak pernah kembali lagi. Artinya bergantian terus para malaikat-malaikat ini, tidak artinya kalau setiap hari 70.000 yang ke situ, kira-kira dari dulu sampai sekarang sudah berapa ribu kan gitu ya. Artinya jumlah yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Adapun manusia tidak boleh membatasi ya, malaikat ada berapa? Jumlah malaikat ada berapa? 10 ya katanya ya. Di pelajaran SD ada 10, 25 nabi dan rasul gitu ya. Nah, malaikat ada. Nah, ini tidak boleh dibatasi seperti ini. Jadi jumlah para nabi juga tidak boleh dibatasi karena kita nggak tahu jumlahnya berapa. Yang jelas Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Telah diutus pada setiap umat itu seorang rasul. Umat itu banyak. Jadi nabi jumlahnya juga kita nggak tahu berapa ya, rasul ya. Kemudian para malaikat juga sama. Malaikat jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Manakah yang lebih dahulu, salat sunnah wudu atau salat tahiyatul masjid? Bisa digabung antara salat sunnah wudu dengan apa? Salat tahiyatul masjid. Demikian pula bisa digabung antara salat-salat ini dengan salat duha misalnya, atau salat sunnah yang lainnya, karena memiliki sifat yang sama. Dan ibadah ketika punya sifat yang sama, maka boleh digabungkan ibadahnya dengan dengan 3 niat tersebut. Cukup insyaallah ya. Insyaallah cukup dulu sampai sini. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil
Dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.